Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cagita Haidar Wirna. Alasan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi proyek UTS dari Ibu Hanim dan Pak Tresna terkait resum dari flowchart dan pseudocode tentang percabangan bersarang dan juga perulangan bersarang. Baik, langsung saja masuk ke PPT-nya. Yang pertama, apa itu pseudocode? Jadi, pseudocode adalah bentuk penulisan algoritma yang menggunakan struktur bahasa pemrograman sederhana. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan pseudocode ini tidak menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti Python atau C++ atau C dan sebagainya. Namun yang digunakan benar-benar bahasa-bahasa yang sederhana yang mana orang-orang awam juga bisa menggunakannya untuk membuat pseudocode seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan pseudocode itu agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dalam algoritma dibandingkan dengan bahasa pemrograman, sehingga manusia bisa mengimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman yang dipakai. Atau lebih sederhananya, jika orang-orang awam ingin membuat program namun mereka tidak menguasai bahasa pemrograman, mereka bisa membuat pseudocode menggunakan bahasa-bahasa yang bisa mereka gunakan, yang kemudian dari bahasa tersebut akan diberikan ke seorang programmer untuk dieksekusi atau dibuat bahasa pemrogramannya. Fungsinya dari pseudocode ini sebagai alat dokumentasi serta dapat membantu penggunanya dalam menuliskan sebuah algoritma yang akan dibuatnya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Selain itu, seperti sebelumnya, pseudocode ini juga fungsinya untuk mempermudah seorang programmer dalam membuat program. Seperti itu. Lanjut, berikut adalah aturan penulisan pseudocode, di mana saat kita akan membuat pseudocode, kita harus memiliki 3 struktur ini, yaitu judul, kamus, algoritma. Di mana kamus itu berisi definisi, konstanta, variabel, prosedur, dan nama fungsi. Kemudian ada algoritma. Di struktur inilah kita bisa memasang atau menulis algoritma seperti apa yang kita inginkan menggunakan bahasa-bahasa sederhana seperti itu. Selanjutnya, mengenai flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara satu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Jadi flowchart itu sebenarnya berbentuk bagan-bagan atau diagram alir yang berisi proses-proses atau alur untuk seorang programmer membuat program. Jadi flowchart ini biasanya dibuat oleh mereka orang-orang awam yang tidak menguasai bahasa pemrograman, sehingga jika mereka ingin membuat suatu program, mereka membuat flowchart ini menggunakan apa yang mereka tahu untuk kemudian diberikan kepada seorang programmer dan dieksekusi ke dalam bentuk bahasa pemrograman seperti itu. Selanjutnya, fungsi dari flowchart ya menggambarkan proses-proses produksi sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses ke proses lainnya. Kemudian untuk menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur untuk memudahkan pemahaman pengguna terhadap informasi tersebut. Nah, jadi flowchart ini untuk menyederhanakan rangkaian proses dari bahasa pemrograman yang nantinya akan dibuat. Jadi
kita buat dulu rangkaian prosesnya dalam bentuk sederhana, dalam bentuk flowchart ini, kemudian diberi kepada seorang programmer. Kemudian programmer akan membuat programnya, sehingga nantinya rangkaian prosesnya yang tadinya awalnya itu sederhana akan lebih kompleks seperti itu. Begitu juga flowchart ini, ketika flowchart ini dibuat oleh seorang programmer dan ingin menjelaskan hasil dari programnya kepada orang-orang awam yang tidak mengerti tentang pemrograman, maka flowchart inilah yang kita paparkan untuk mereka agar bisa dipahami, karena flowchart ini kan mudah dipahami karena rangkaian prosesnya juga sederhana. Selanjutnya tujuannya ya ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah. Berikut ini adalah pedoman pembuatan flowchart. Bisa dilihat ada terminator, garis alir, preparation, proses, input atau output data, predefined proses atau subprogram, terus ada decision, on page dan off page connector, di mana mereka memiliki simbolnya masing-masing seperti yang ada dan tertera di layar, beserta dengan fungsi-fungsinya. Jadi setiap simbol itu memiliki fungsi. Kita bisa lihat sendiri ada di layar dan bisa dibaca sendiri. Itu. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi dari flowchart dan pseudocode. Yang pertama ada nested if, yang nantinya flowchart dan pseudocode-nya itu tentang if else di dalam if, else if, dan switch case. Lanjut, nah kita masuk ke yang pertama pseudocode-nya, dimana di sini saya ambil kasus mengenai usia produktif dalam berkendara. Seperti yang sudah tadi dijelaskan mengenai aturan penulisan pseudocode. Nah, di sini pseudocode yang ada di sini itu berarti sudah memenuhi aturan ya, karena di sini sudah ada judul, kemudian di sini kamusnya dan algoritmanya. Oke, kita langsung saja membahas mengenai if else di dalam if-nya, dimana di sini kita langsung masuk ke algoritmanya saja. Oh ya, di sini kita sebelumnya harus mendeklarasikan variabelnya dulu. Sini ada variabel umur bernilai integer, kemudian memasukkan umurnya, menginputkan umurnya. Semisal di sini umurnya berapa ya, 18. Nah, ketika di sini menginputkan umur 18, maka di sini kita akan masuk ke kondisi pertama. Nah, jika di kondisi pertama ini memenuhi, 18 ini memenuhi kondisi pertama, maka si nilai 18 ini akan masuk ke kondisi selanjutnya yang ada kondisi if selanjutnya, di mana if selanjutnya ini berada di dalam if yang sebelumnya. Nah, di sini kan 18 juga memenuhi kondisi if yang kedua, maka nantinya akan outputnya itu akan tertulis boleh mengemudi, begitu. Nah, seandainya jika ini inputannya di kondisi pertama terpenuhi, namun di kondisi kedua tidak terpenuhi, maka nanti outputnya itu berupa lansia, tidak dianjurkan untuk mengemudi. Berarti kan di sini inputannya yang dimasukkan lebih dari 59 tahun. Entah itu berapa saja. Nah, kemudian jika di sini suatu inputan tersebut tidak memenuhi kondisi yang pertama, maka
Inputan tersebut akan masuk ke kondisi berikutnya, di mana langsung loncat ke kondisi else yang ada atau lurus dengan if yang ada di atas gitu. Maka nantinya outputnya yaitu Anda masih di bawah umur. Berarti kan di sini inputannya itu di bawah 17 tahun, entah itu berapa saja. Lanjut flowchartnya. Nah, untuk flowchartnya di sini menggunakan Terminator dulu yang pertama, terus masuk ke proses selanjutnya memasukkan umur. Nah, sama sebenarnya seperti yang sebelumnya mengenai algoritmanya. Jika di kondisi pertama memenuhi, maka akan masuk ke kondisi kedua. Dan jika di kondisi kedua juga memenuhi, maka yang tercetak ini akan masuk ke proses pencetakan boleh mengemudi. Sedangkan kondisi jika inputannya di kondisi pertama sesuai atau memenuhi, namun di kondisi keduanya tidak, maka akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu mencetak lansia disarankan untuk tidak mengemudi. Begitu pula jika inputannya itu tidak tidak memenuhi di kondisi pertama, maka langsung akan ke kondisi maka langsung akan menuju proses Anda masih di bawah umur gitu. Karena ini berbentuk if else di dalam if, maka jika di kondisi pertama ini tidak terpenuhi, nantinya inputan tersebut akan langsung terlempar ke else yang terluar. Gitu. Lanjut yang kedua, else if. Ini bentuk pseudocode-nya, di mana di sini yang dibahas mengenai menentukan bilangan positif atau negatif. Kita deklarasikan dulu x-nya integer, memasukkan nilai x-nya, kemudian masuk ke algoritmanya. Nah, sedikit berbeda dengan if else di dalam if. Kalau else if ini, jika inputannya, misal inputannya itu adalah 1. Nah, jika inputan 1 ini, maaf, maksudnya inputan 1 ini akan masuk ke kondisi pertama karena ini sesuai atau memenuhi syarat 1 ini lebih dari 0 nantinya, maka akan tercetak outputnya bilangan positif begitu. Nah, sebenarnya gampangnya begini, ketika kita memasukkan nilai x-nya entah itu berapa, nantinya itu di setiap kondisi ini akan diseleksi kondisi mana yang memenuhi kondisi mana yang terpenuhi dari inputan yang dimasukkan tadi. Seandainya yang terpenuhi di kondisi pertama, maka yang tercetak adalah bilangan positif. Sedangkan jika yang terpenuhi di sini adalah kondisi keduanya, elifnya, maka yang tercetak bilangan negatif. Begitu pula jika keduanya ini, kondisi 1 dan 2, kondisi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka yang tercetak nantinya adalah x sama dengan 0, karena inputan tersebut langsung masuk ke kondisi else. Kemudian kita end if jika sudah selesai menjalankan programnya. Berikut flowchart-nya. Kita mulai menggunakan Terminator, masuk ke menggunakan input x integer, kemudian dari inputan ini apakah akan memenuhi kondisi pertama atau kedua. Jika memenuhi akan tercetak bilangan positif, jika tidak akan terseleksi dan akan masuk ke kondisi selanjutnya. Jika benar akan tercetak ini bilangan negatif. Jika tidak terpenuhi keduanya akan masuk ke proses pencetakan bernilai 0, kemudian program akan selesai. Selanjutnya ada switch case.
switch, di mana switch case ini sebenarnya kondisi untuk menukar suatu keadaan ya. Makanya di sini kita ambil contoh mengkonversi angka dari rentang 1 sampai 3 menjadi bentuk teks. Nah, jadi sebelumnya sama kita deklarasikan dulu. Kalau di pseudocode kan harus ada kamusnya, jadi kita deklarasi dulu angkanya dalam bentuk integer, kemudian kita input nilai dari angkanya, di mana nanti akan diseleksi. Kan di sini inputannya itu harus dalam rentan 1 sampai 3 karena sesuai permintaan atau kasus yang ada kan rentangnya 1 sampai 3, maka yang diinputkan 1 sampai 3. Semisal di sini inputannya bernilai 1, maka nantinya yang tercetak akan seperti ini, write 1 dalam bentuk teks. Jika 2 seperti ini, jika 3 seperti ini. Nah, jika yang dimasukkan itu bukan ada di rentang 1 sampai 3, maka akan tercetak angka yang Anda masukkan salah. Jika selesai prosesnya, maka di end case atau program switch case-nya telah selesai. Berikut bentuk flowchart-nya. Bentuk flowchart-nya itu kan harus mudah dipahami, jadi cukup seperti ini. Kita inputkan dulu angkanya. Jika menginputkan 1 kan tercetak ini, jika menginputkan 2 kan tercetak ini, jika 3 ini. Di sini jika misalkan inputannya ini bukan berada di rentan 1 sampai 3, maka ini langsung akan keluar dari program, langsung mencetak hasil, di mana di sini jika dilihat dari flowchart-nya di sini akan memperoleh hasil kosong, akan terprint out kosong karena inputannya itu tidak berada di rentan 1 sampai 3. Selanjutnya mengenai loop, masih tentang flowchart dan pseudocode, namun beda bahasan. Kali ini mengenai loop. Di sini yang dibahas ada pernyataan continue, go to dalam loop, serta nested loop. Jadi ini bentuk pseudocode-nya. Sini ada kasusnya, studi kasus yang digunakan menampilkan bilangan ganjil 1 sampai 10, namun berhenti di kurang dari 9, atau pas angkanya 9 berhenti. Jadi pertama sama, ada judul, terus deklarasi, terus mulai memasukkan nilai BB sama BA karena di sini mendeklarasikan BB sama BA. Kemudian masuk ke algoritmanya, di sini menggunakan perintah for. Nah, jadi untuk X berada di dalam range BB, di mana ini di range ini berisi start atau mulainya, kemudian stop akan berhenti di mana, kemudian ini step-nya atau langkahnya akan mau loncat berapa, misalkan 1, 5, 2, di sini stepnya, maka nanti yang tercetak perulangannya yaitu 1, 3, 1 sampai 3 karena ini for. Maka jika ingin tercetak sampai 5, di sini stopnya harus ditambah 1. Jadi nanti akan tercetak, baru akan tercetak 1, 3, 5. Kembali ke topik, di sini kan bahasannya mengenai bilangan ganjil 1 sampai 10 dan berhenti di angka 9. Maka bentuk algoritmanya itu seperti ini. Jadi di sini kita menginputkan BB-nya itu 1 karena bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Jadi kita start dari 1, kemudian di sini BA-nya 10 plus 1. Mengapa plus 1? Sama seperti ini.
agar nanti berhentinya di 10. Kemudian stepnya 2 untuk menghasilkan bilangan ganjil yang tercetak. Nah, kemudian di sini ada kondisi if X sama dengan 9, maka nanti akan break. Jadi nanti proses loopnya setelah tercetak kan pertama akan tercetak 1, 3, 5, 7, 9 jika tidak menggunakan break. Nah, di sini jika menggunakan pernyataan break, maka yang tercetak akan sampai 7 saja, 9 tidak. Tuh. Lanjut, seperti ini bentuk wujudnya. Kita mulai sama menginputkan BBBA-nya, masuk ke kondisi loop-nya, loop for. Ini jika terus akan melakukan pengulangan seperti ini. Thread ini. Ya, bisa dilihat sendiri lah. Pokoknya jika nanti dari inputan ini ternyata tidak sesuai, maka langsung akan keluar dari proses programnya atau dari loopnya. Lanjut, continue. Di sini ada pernyataan continue sama. Hanya saja di sini cuma menampilkan bilangan 1 sampai 10. Jadi sebenarnya continue sama break itu beda hanya sedikit saja perbedaannya. Jika break itu berhenti, misalkan kita ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini jika di dalam loopnya itu diberi kondisi jika misalkan X ya, variabelnya X-nya sama dengan 9, break, maka di sini percetakannya atau yang teroutput itu 1, 3, 5, 7. Angka 9 sampai seterusnya itu akan tidak masuk jika ini merupakan bilangan ganjil 1 sampai 10 ya. Maka 9, 10 ini tidak masuk. Berbeda dengan continue. Kalau continue, misalkan di sini X-nya sama dengan 5. Terus kondisinya bilang ganjil 1 sampai 10. Maka di sini untuk hasilnya itu outputnya bilangan 5 itu akan terskip atau terloncati. Maka yang terprint itu 1, 3, 7, 9 seperti ini. Nah, di sini untuk masalah yang di sini itu menampilkan bilangan 1 sampai 10 dan bentuk pseudocode-nya seperti ini. Nah, dan algoritmanya itu seperti ini. Sama seperti yang dijelaskan tadi, ini karena bilangan 1 sampai 10, maka kan harusnya tercetak 1 sampai 10 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, namun di sini diberi kondisi jika X-nya sama dengan 6, berarti jika outputnya tadi mencapai angka 6, angka 6 ini akan tidak teroutput atau terloncati karena menggunakan pernyataan continue. Berikut ini flowchart-nya. Jadi menggunakan terminator, output input, terminator untuk memulai programnya. Di sini menggunakan input untuk memasukkan nilainya, kemudian ini kondisi loop-nya, ini kondisi if-nya yang ada di dalam loop-nya, ini proses continue-nya. Seperti inilah bisa dilihat di sini dari perulangannya. Jika dimulai dari 1 terus masuk ke sini, pokoknya gitulah sampai nanti tercetak angka 10 dan angka 6 akan terlewati. Nah, selanjutnya ada go to dalam loop. Jadi di sini
Sama kasusnya menampilkan bilangan 1 sampai 10. Namun diberi kondisi goTo yang ada di dalam loop. Jadi seperti ini. Kita menggunakan perintah while. Di sini kita mendeklarasikan itu i-nya sama dengan 0 awalnya. Maaf, ini salah ketik, maaf. Ini salah ketik karena di sini inputan i-nya sama dengan 1, mohon maaf. Salah ketik. Jadi while i-nya kurang 10, berarti di sini nantinya jika normal tidak diberi kondisi break atau continue kan, maka yang tercetak akan 1 sampai 2, 3, seterusnya sampai 10. Nah, di sini saya beri kondisi goTo. Jika i-nya sudah sampai 10, maka goTo selesai atau menuju label selesai. Nah, setelah masuk ke label selesai, nanti akan teroutput Anda telah berhasil menampilkan angka. Kemudian while-nya telah selesai. Jadi goTo itu sebenarnya untuk masuk ke dalam suatu label dan dari label tersebut akan mengoutputkan sesuatu seperti itu. Berikut ini bentuk flowchart-nya. Sebenarnya goTo ini hampir sama dengan sama perulangan yang lain, hanya saja ini menuju ke label-label gitu. Ini bentuk flowchart-nya. Ini proses perulangan while-nya. Dan ini kondisi if-nya. Jika if-nya sama dengan 10, maka akan goTo atau pergi ke label keluar, di mana label keluar di sini ketika sudah tiba di label keluar nanti akan tercetak selesai. Kemudian programnya selesai. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian ada nested loop atau perulangan bersama, di mana ada contohnya misalkan ada for di dalam for atau ada while di dalam while. Di sini saya ambil contoh for di dalam for dengan kasus membuat pohon bintang. Di mana pohon bintangnya itu yang tercetak nanti kurang lebih seperti ini dari hasilnya itu. Inilah kurang lebih. Nah, maka kode bahasa pseudocode-nya seperti ini. Jadi ada for pertama, di mana n-nya ini akan berjalan di dalam kondisi perintah for yang pertama, kemudian masuk ke for yang kedua, kemudian for yang ketiga, hingga teroutput dan akan menghasilkan seperti ini. Begini juga begini flowchart-nya. Terus flowchart-nya ya bisa dilihat sendiri. Kita mulai dulu programnya, memasukkan tinggi dari bintang yang diinginkan, kemudian masuk ke perulangan for-nya. Nah, kemudian langsung masuk ke sini ke perulangan for yang ada di dalam for ini, yang pertama, ini yang kedua. Nah, jika misalkan dari perulangan for-nya itu belum selesai pendetaannya, maka ini akan balik lagi ke for yang pertama sampai selesai. Nah, jika selesai baru akan masuk ke masuk ke perintah for selanjutnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan for yang ini. Jika proses perulangannya belum selesai, maka akan balik lagi ke sini. Terus begitu sampai selesai hingga akhirnya selesai, nanti akan tercetak.
bentuk bintang seperti yang tadi ini. Baik, begitu saja dari saya untuk uh, materi resumnya. Untuk pembuatan program dan flowchart dalam menghitung indeks prestasi semester mahasiswa akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penggunaan bahasa yang agak sulit dimengerti. Mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.